Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Baik anak-anak ibu yang soleh-solehah, hari ini kita akan belajar IPA di kelas 4. Nah, sebelumnya di minggu kemarin kita sudah belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Di minggu ini kita akan belajar mengenai teknologi pengolahan sumber daya alam. Baik anak-anak ibu yang soleh-solehah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membacakan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baik anak-anak ibu yang soleh-solehah, sebelum ke materi, ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang digunakan. Baik anak-anak ibu yang soleh-solehah, hari ini kita ke materi teknologi pengolahan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat digunakan baik secara langsung dan digunakan secara proses pengolahan. Nah, baik anak-anak ibu yang soleh-solehah, pengolahan sumber daya alam itu bertujuan untuk menambah nilai guna dari bahan alam yang ada. Jadi tujuan sumber daya alam diolah itu yaitu untuk menambah nilai guna dari bahan alam yang ada. Nah, anak-anak ibu yang soleh-solehah, sumber daya alam itu dapat diolah baik secara sederhana ataupun secara modern. Di antaranya sumber daya alam apa saja? Yaitu yang pertama ikan, yang kedua susu sapi, yang ketiga kertas, yang keempat karet, dan yang kelima minyak bumi. Nah, di sini ibu akan menjelaskan dulu yang pertama, yaitu mengenai ikan. Hasil tangkapan nelayan ikan itu dapat diolah dengan teknologi modern ataupun dengan teknologi sederhana. Bagaimana pengolahan ikan dengan teknologi sederhana? Yaitu dilakukan dengan membuat ikan asin atau ikan asap. Sedangkan pengolahan ikan secara modern yaitu diolah dengan mesin lalu dikemas dalam kaleng. Nah, ini proses pembuatan ikan asin ya. Yang kedua yaitu pengolahan susu. Bagaimana pengolahan susu? Hasil produksi susu sapi parah dapat diolah secara sederhana maupun modern. Nah, hasil produksi susu sapi ini dapat diolah secara sederhana, yaitu bagaimana caranya? Yaitu susu sapi dipanaskan terlebih dahulu dengan kompor sebelum dipasarkan. Mengapa susu sapi harus dipanaskan terlebih dahulu? Yaitu bertujuan sapi dipanaskan yaitu untuk membunuh kuman dalam susu. Sedangkan hasil produksi susu sapi dapat diolah secara modern, yaitu susu sapi juga dapat dipanaskan dengan teknik pasteurisasi, yaitu dengan menggunakan alat modern dan kondisi yang steril atau bebas kuman. Jadi pada dasarnya susu sapi ini diolah baik secara sederhana ataupun modern, yaitu dipanaskan terlebih dahulu. Cuma perbedaannya apabila kalau di susu sapi dapat diolah sederhana, yaitu dipanaskan dengan kompor. Sedangkan susu sapi jika dipanaskan dengan cara modern, proses olahnya yaitu dengan teknik pasteurisasi menggunakan alat modern dan kondisi yang steril. Tujuannya sama, yaitu untuk membunuh kuman dalam susu. Hasil pengolahan susu modern dapat berupa diantaranya susu bubuk, susu kental, manis, dan keju.
Nah, yang ketiga yaitu kertas. Kertas terbuat dari tumbuhan. Bahan utama yang digunakan dalam industri kertas adalah batang kayu. Bagaimana proses pembuatan kertas? Di antaranya yang pertama, kayu dikupas kulitnya dan dipotong hingga ukuran yang sangat kecil. Yang kedua, potongan kayu dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi bubur. Yang ketiga, pulp diberikan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas berwarna putih. Yang keempat, pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Yang kelima, kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin pres. Yang keenam, kertas digilas sehingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. Yang ketujuh, kertas yang sudah jadi digulung menjadi gulungan besar dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku. Nah, anak-anak ibu yang soleh-solehah, bahwa pengolahan proses pembuatan kertas itu bisa digunakan dengan 7 langkah cara yang barusan ibu paparkan. Selanjutnya yang keempat yaitu karet. Karet ini terbuat dari getah atau letak dari pohon karet. Coba perhatikan gambar di bawah ini, di sini adalah gambar karet, ya. Getah karet ini ditambah dengan zat asam dan dibiarkan membeku. Prosesnya yaitu dilanjutkan dengan menempatkannya di dalam oven selama beberapa hari. Nah, apa saja sih yang dihasilkan pada karet ketika sudah diolah? Nah, adapun beberapa jenis karet sesudah diolah, yaitu yang pertama bisa diolah menjadi benda. Yang pertama ban, yang kedua bola, yang ketiga balon, yang keempat sarung tangan, dan yang kelima sepatu bot. Baik, anak-anak ibu yang salah-salah, selanjutnya yang kelima yaitu minyak bumi. Di antara minyak bumi yaitu minyak mentah. Perhatikan pada gambar di samping ini, di sini adalah proses pengolahan minyak bumi. Minyak mentah yang diperoleh dengan dari tambang, minyak bumi diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar dan bahan kimia melalui proses refining atau pemisahan. Bagaimana prosesnya? Proses ini hanya bisa dilakukan dengan alat-alat modern. Jadi untuk minyak bumi ini hanya bisa dilakukan dengan alat-alat modern, ya. Minyak mentah juga dapat diolah menjadi diantaranya gas LPG, bahan kimia, bahan bakar kendaraan, solar, oli, lilin semar, bahan bakar kapal industri, dan aspal. Baik anak-anak ibu yang soleh-solehah, barusan ibu sudah memaparkan sumber teknologi pengolahan sumber daya alam. Yaitu tugasnya, di sini ada tugasnya. Yang pertama yaitu sebutkan hasil pengolahan susu. Tadi ibu sudah menyebutkan hasil pengolahan susu itu ada apa saja. Yang kedua, sebutkan sumber daya alam yang dapat diolah secara sederhana apapun modern. Jadi apa saja jenis-jenis sumber daya alam yang dapat diolah secara sederhana apapun modern. Yang kelima, bagaimana pengolahan ikan dengan cara teknologi sederhana dan pengolahan teknologi modern. Yang keempat, sebutkan 3 proses pembuatan kertas. Yang kelima, sebutkan hasil olahan karet. Alhamdulillah materi hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.